Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar teman-teman semua? Selamat pagi. Ini pagi ya. Eh, Jumat. Selamat berhari Jumat. Oke, selamat ngopi juga. Teman-teman, bagaimana kabarnya? Semoga semuanya sehat, lancar rezekinya, banyak uangnya, mudah segala urusannya. Tak lupa saya juga mengucapkan terima kasih kepada teman-teman semua yang sudah mendukung di kanal Suara Kaki Lima, yang sudah subscribe, yang sudah ya minimal nonton lah, nggak apa-apa, yang sudah juga apa namanya memberikan kritikan, masukannya dan seterusnya. Makasih banyak. Semoga kalian semua sehat, banyak uangnya, lancar rezekinya. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas yang lalu ya. Ini sebenarnya sudah agak lewat gitu kan. Apa namanya? Polemik antara Menteri Keuangan Purbaya Yudisadewa dengan Gubernur Jawa Barat Kang Deddy Mulyadi KDM. Nah, itu kan lalu rame banget ya. Ya, kurang lebihnya kalau saya ringkas dalam bahasa yang lebih sederhana itu eh, awal mulanya apa namanya, Menteri Purbaya itu mengatakan bahwa banyak pemerintah daerah itu uangnya mengendap di bank-bank gitu kan. Katanya Menteri Purbaya. Kemudian banyak tuh yang menanggapi, diantaranya Kang Deddy Mulyadi, karena Kang Deddy Mulyadi adalah orang yang punya apa namanya, yang channel YouTube-nya itu besar, yang punya media sosial dan viewernya juga banyak gitu, sehingga yang paling dominan di situ kelihatan adalah eh, apa namanya, Kang Deddy Mulyadi. Di sini kemudian Kang Deddy Mulyadi menyangga, ya kalau seandainya memang ada, tinggal tunjukkan saja daerah-daerah mana yang uangnya mengendap di bank. Nah, ternyata kemudian Menteri Purbaya langsung apa namanya, menunjukkan data-datanya bahwa termasuk Jawa Barat yang dipimpin oleh Kang Deddy Mulyadi itu ada uangnya tidak terserap sebesar 4,1 triliun rupiah. Wah, Kang Deddy Mulyadi panas nih. Kurang lebihnya kan kayak gitu kan. Waduh. Nah, kemudian disanggah oleh Kang Deddy Mulyadi. Enggak ada, sudah saya cek enggak ada gitu. Nah, kemudian disanggah lagi oleh Menteri Purbaya. Menteri Purbaya bilang, alah paling itu Deddy Mulyadi dibohongi sama bawahannya gitu kan. Tambah panas tuh Kang Deddy Mulyadi. Kang Deddy Mulyadi langsung ngumpulin gitu bawahannya dari sektanya. Pokoknya jajarannya Kang Deddy Mulyadi dikumpulin. Nah, beneran tuh, kamu ndak bohong gitu kan. Sudah dicek semua uang-uangnya gitu kan. Ini bahasa saya ya, bahasa saya. Sudah dicek semua uang-uangnya katanya Kang Deddy Mulyadi kan. Ya Kang Deddy Mulyadi kenapa ini bisa, karena bisa tersebar ya. Nah, karena satu itu ya, apa namanya, Kang Deddy Mulyadi kan punya media sosial tentunya, sehingga apa yang dilakukan oleh Kang Deddy Mulyadi lebih lebih transparan. Dikumpulkan anak buahnya, pokoknya kalau seandainya nanti saya cek di bank BI, Bank Indonesia, nah, dasar Menteri Purbaya itu mengatakan bahwa Jawa Barat itu punya uang yang mengendap di perbankan sebesar 4,1 triliun, itu ya dasar laporannya dari apa itu tadi, dari Bank Indonesia sebagai bank sentral gitu kan. Ada nih daerah-daerah gitu kan. Akhirnya setelah dikumpulin, diancam, pokoknya kalau sampai sampai kalian itu bohongin saya pecat kalian. Bahkan sektanya bilang, siap, seandainya saya berbohong, jangan dipecat, saya mengundurkan diri gitu kan. Ini karakternya bawahannya Kang Deddy ya, sesuai dengan karakternya pemimpinnya. Saya suka banget itu. Artinya gentle banget gitu. Pokoknya kalau saya bohong, jangankan apa dipecat, saya ngundur. Belum belum sampai dipecat saya sudah mundur kalau saya bohong gitu. Nah,
kemudian setelah itu Kang Deddy Mulyadi pergi ke Bank Indonesia, diceklah di sana. Begitu dicek ternyata nggak ada apa yang disampaikan oleh Menteri Purbaya gitu kan. Berarti di sini siapa yang dibohongin, Menteri Purbaya atau Kang Deddy Mulyadi, atau mungkin itu hanya kesalahpahaman data, mungkin gitu kan. Misalnya kayak gini, data yang disampaikan oleh BI kepada Menteri Purbaya mungkin data sebelumnya. Data sebelumnya kemudian yang dilihat oleh Kang Deddy Mulyadi mungkin data setelahnya gitu kan, sehingga ya itu tadi mungkin ada kesalahpahaman data di situ gitu kan, atau ya mungkin memang ada yang berbohong gitu kan. Tapi dengan bentuk transparansinya yang dilakukan Kang Deddy Mulyadi, kita bisa melihat, kita bisa menilai gitu kan, seperti apa transparansi Kang Deddy Mulyadi. Kalau menurut saya Kang Deddy Mulyadi itu sudah sangat transparan banget gitu kan. Bayangin ada seorang gubernur yang kemudian dia mau menunjukkan anggaran dana yang ada di daerah sekian 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 sekian, kemudian ditunjukkanlah di media sosialnya gitu kan. Bayangin ada yang seperti itu. Hanya Kang Deddy Mulyadi dari sekian banyak gubernur yang ada di Indonesia. Gubernur-gubernur yang lain kan nggak ada yang berani itu gitu kan. Mungkin nggak berani, atau mungkin ndak terekspos ya, karena ndak gubernur yang lain ndak seterkenal gubernur Kang Deddy Mulyadi itu maksudnya. Tapi dari sisi ini ya, dari sisi transparansi yang dilakukan oleh Kang Deddy Mulyadi, ya terlepas dari pandangan kritikan orang yang mengatakan bahwa Kang Deddy Mulyadi gubernur konten apa semua, terlepas dari itu, tetapi sisi positifnya saya melihat bahwa eh dari hal transparansi, Kang Deddy Mulyadi itu sudah termasuk gubernur yang paling transparan dalam hal anggaran. Kemudian berani mengambil kebijakan-kebijakan yang dinilai tidak pro rakyat. Misalnya adalah pemangkasan anggaran yang tidak penting, misalnya gitu kan, seperti perjalanan dinas ya. Kita tahulah perjalanan dinas kadang-kadang kalau perjalanan dinas ya, yang setahu saya, kalau di tingkat desa itu misalnya kayak gini, perjalanan dinas dalam 1 tahun itu kan biasanya ada semacam apa sih ya, pagu atau apa, pagu anggarannya atau apa gitu kan. Itu kan diperkirakan katakan dalam 1 tahun itu perjalanan dinas 10 juta katakan itu kan. Ya mau dilakukan atau tidak dilakukan, biasanya 10 juta tetap harus diberikan kepada kepala desa. Ini misal saja. Kalau seandainya tidak melakukan perjalanan dinas pun biasanya ya dibuat ada laporan perjalanan dinasnya, artinya ada laporan fiktifnya. Nah, Gubernur Jawa Barat itu, Kang Deddy Mulyadi kemudian memangkas itu, diantaranya adalah perjalanan dinas, yang kemudian diberitahu bahwa mungkin pemangkasan anggarannya itu tidak terlalu signifikan adalah dalam hal operasional gitu. Mungkin Kang Deddy Mulyadi juga keberatan di sini dalam hal ini gitu kan. Masalahnya operasional ini berguna untuk membantu masyarakat-masyarakat yang secara spontan gitu kan. Nggak harus ribet melalui birokrasi gitu kan, nggak harus kan. Misalnya kayak gini, uang operasional gubernur itu dalam 1 tahun katakan 20 miliar katakan gitu kan. Itu kan enaknya kalau punya uang operasional, yang saya tahu ya, setahu yang saya ketahui gitu kan, masalahnya orang nggak sekolah gitu kan. Sejauh yang saya ketahui bahwa operasional itu kan nggak terlalu ribet dalam penggunaannya gitu kan, bisa spontan langsung digunakan. Misalnya ada orang laporan, kayak Kang Deddy Mulyadi kan punya karakter sacet-sacet ya, gitu kan. Laporan hari ini, Kang, ini jalan rusak nih, gitu kan. Gimana? Di titik A, gitu kan. Nah, kalau itu masuk dalam ranahnya gubernur, maka besok itu sudah
Kang Deddy Mulyadi itu sudah survei, besoknya lagi bulldozer udah datang, langsung dikerja gitu kan. Kalau itu masih di wilayah kerjanya misalnya bupati, kan Kang Deddy Mulyadi sering koordinasikan dengan bupati. Bupati bla 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 gitu kan. Kalau seandainya nggak tembus juga oleh bupati, baru gubernur turun tangan. Biasanya kan kayak gitu. Nah, anggaran-anggaran inilah yang bisa dialokasikan oleh gubernur mungkin ya, oleh gubernur untuk percepatan ketika ada laporan itu, diantaranya itu. Dan mungkin diantaranya juga ya, contohnya misalnya ada, Pak Gubernur, tolong dong ini ada yang sakit gitu, membutuhkan mau operasi A, B, C, D gitu kan, butuh biaya 100 juta gitu. Ya, karena dana operasional kan besar, 100 juta ya kacang-kacang lah. 100 juta, iya, tinggal urus 100 juta keluar, selesai gitu. Nah, kemudian misalnya ada bencana alam, misalnya bencana alam, kayak di Jawa Barat kan sering terjadi itu kan tanah bergerak, longsor apa semua. Nah, kayak kemudian, tinggal ada berapa rumah tuh yang, terdampak gitu kan, 10 gitu kan. Udah tinggal carikan lokasi, yang masuk itu adalah tanah pemerintah, lokasi, bangunkan, perkampungan baru kayak yang lalu itu kan. Ya apa yang digunakan, dana apa, ya itu dana operasional sehingga nggak harus ribet nungguin, dana misalnya dari bantuan sosial, itu kan ininya birokrasinya kadang lama itu. Harus ke sini dulu lah, ngajukan proposal lah, apalah apa. Kalau punya operasional gitu kan tinggal Kang Deddy Mulyadi langsung terjun langsung ke lapangan, dilihat, oh iya bener, tinggal didata ada berapa orang, ada 20 orang, tinggal kemudian langsung dibikinkan rumah, selesai. Gitu kan. Menghabiskan misalnya 1 miliar untuk 20 orang kan saking enaknya gitu kan. Itu dana operasional. Sehingga karena itulah mungkin Kang Deddy Mulyadi itu merasa keberatan kalau dana operasional ini nanti dipotong gitu kan. Karena itu tadi nanti banyak masyarakat yang apa namanya, kesulitannya itu tidak terbantu secara maksimal, mungkin seperti itu. Dan keuntungan keduanya adanya dana operasional ini kan bisa menjadi apa namanya ya, nilai tambah untuk, gubernur tersebut atau pemerintah tersebut punya nilai tambah, karena terlihat dari kinerjanya misalnya sering bersentuhan dengan masyarakat, membantu. Ya dari sinilah, dari dana operasional punya nilai tambah gitu kan. Itu kalau dia bisa manfaatkan dana operasional tersebut. Tapi ya banyak gubernur juga ya dana operasionalnya besar, tetapi tetap aja ndak punya nilai tambah gitu kan. Ya karena itu tadi, mungkin ya kerjanya malas gitu lah, mungkin gitu kan. Oke teman-teman, jadi ini mungkin pandangan dari saya ya tentang, eee, apa namanya itu, polemik antara Kang Deddy Mulyadi dengan Menteri Purbaya. Ya kalau menurut saya sih, kedua-duanya ini, adalah aset bangsa ya, aset bangsa. Kang Deddy Mulyadi juga aset bangsa, Menteri Purbaya juga aset bangsa. Kita sudah bisa merasakan lah bagaimana kinerjanya Menteri Purbaya itu seperti apa, orangnya ceplas-ceplos sehingga para menteri yang lain pun merasa terusik gitu, karena keuangannya itu kan harus lewat Menteri Keuangan. Sehingga seringkali, Menteri Purbaya ini tanpa tedeng aling-aling, menyindir-nyindir menteri yang serapannya itu dalam anggaran itu rendah gitu. Artinya kalau dalam anggaran itu serapannya rendah, ini bisa menjadi indikator bahwa kementerian tersebut itu kinerjanya tidak bagus atau kinerjanya kurang bagus, kinerjanya buruk gitu. Mungkin seperti itu ya teman-teman, seperti, sekian saja. Tentunya dari paparan saya ini hanya sebuah analisis saja yang bisa jadi benar, bisa jadi juga salah. Boleh sepakat, boleh juga tidak sepakat. Oke, kita berdoa sama-sama semoga negeri ini tetap menjadi negeri yang aman, damai, tentram, sejahtera, dan semoga
dibangkitkan, pemimpin-pemimpin yang adil dan amanah, dijauhkan dari mara bahaya dan bencana. Kita tutup, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.